Apakah sudah bisa didengar, Pak? Masih kekecilan ya? Bentar. Tes. Gimana? Oke, ini sepertinya sedikit lebih baik. Coba dilanjutkan saja dulu, Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang heat transfer dari pipa. Mungkin kelompok saya terdiri dari Nurkholis Fatur Rahman dan Yudni Ilman Maulana. Mungkin bisa langsung saja kita mulai. Ya, seperti biasa, pertama-tama kita buat geometri. Ini anggotanya siapa ya? Mustaqim, Sydney, Nurkholis. oh sama Nurkholis. Ya. Sudah lama ini ya, saya nggak melihat orangnya ya. Sampai saya lupa, oh Nurkholis itu yang mana gitu ya. Oke, silakan dilanjutkan. Apakah sudah kelihatan ini? Oke, sudah kelihatan, suaranya juga cukup jelas. Dijelaskan pelan-pelan saja ya. Ya, Pak. Mungkin sebelumnya mohon maaf kalau rada ngelek-ngelek. Ya, laptop tentang, Pak. Iya, nggak apa-apa. Ini nanti videonya ini ya, saya upload di YouTube ya. Sebagaimana kelompoknya Mas Devian kemarin. Untuk membuat geometri, langkah pertama kita buat XY plane terlebih dahulu. Lalu kita buat circle. Bentar. Tidak pas. Lalu kita buat dimension dengan ukuran 0,2 meter. Lalu kita extrude dengan panjang 1 meter. Apply, generate. Nanti jadinya seperti ini. Lalu kita buat plan pada JTK plan. Kita buat sketch. Kita sketching. Buat circle lagi. Ini terserah, soalnya di tutornya juga nggak ada ukurannya mau taruh di mana. Jadi saya ngikut aja. Oke, dilanjutin. Ini dibuat dimensi 0,2 meter lagi.
Atau kalau mau ini ya diletakkan di tengah-tengah ya, di tengah-tengah dari panjang total dari tabung yang awal ya. Ya bisa juga Pak. Ya kalau Lalu, misalkan mau digituin aja nggak apa-apa. Ini kebetulan temannya ini ya terserah ya ini tadi ya. ya. Lalu kita extrude, apply. Apply-nya ini pada sketch 2. Untuk ukurannya 0,4 meter. Bener ya? Nanti jadinya seperti ini. Setelah itu kita buat pada sisi yang sebelahnya, yang sisi ini. Bentar saya besarkan. Kita klik face, buat plane, generate. Lalu kita buat circle lagi. Oke. Lalu kita buat plane baru, plane 5. Dengan transfer 1 RMB-nya kita buat offset Y. Value-nya min 0,2 meter. Nanti tampaknya akan jadi seperti ini. Generate. Itu memang ini ya, minus 0,2 tadi ya. Iya Pak. Oke. Untuk yang lain jika ada pertanyaan ini ya langsung ditanyakan langsung ya. Atau barangkali tadi ada yang nggak jelas, ada yang nge-lag ya. Kebetulan temen yang nge-lag ya, suruh ngulang ya diulang lagi aja. Tapi nanti kalau secara keseluruhan nanti ini videonya kebetulan direkam ya, jadi jika nanti mau mutar ulang nanti silakan diputar ulang. Oke, silakan dilanjutkan Mas Mustaqim. Lalu kita pilih revolve. Untuk geometrinya kita pilih sketch 3. Apply. Untuk aksis kita pilih tan 5. Sebelum di apply kita pilih yang ini, yang tanda panah merah yang arah ke kanan. Klik apply. Untuk angle-nya 90 derajat. Terus generate. Nah, nanti jadinya seperti ini. Selanjutnya kita pilih face lagi, buat plane, generate. Lalu buat circle lagi, kita extrude, apply. Untuk ukurannya 0,2. Nah, nanti jadi seperti ini. Kalau sudah, kita save. Terserah mau di save di mana. Kalau sudah, kita silang. Lalu kita lanjutkan untuk proses meshing.
bentar, ada nge-lag. Tentang Nah, sudah muncul. Lalu untuk proses meshingnya, kita klik mesh. Untuk basic preference, kita pilih CFD. Untuk solver preference fluent, dan sizingnya maksimum face size jadi 0,01%, 0,01 meter. Generate. Nah, nanti jadinya akan seperti ini. Lalu untuk selanjutnya kita klik mesh, insert, pilih inflation. Nah, untuk geometri kita pilih all body, select, apply. Untuk boundary juga semua, klik tahan aja, lalu apply. Untuk inflation option diganti menjadi first layer thickness. Nah, untuk first layer height-nya dibuat jadi 0,001. Itu untuk apa namanya face lingkarannya itu 3 itu nggak di ini ya, nggak diklik juga memang ya di boundary-nya ya? Tidak, Enggak, memang enggak ya. Oke, oke. Oke, silakan dilanjutkan Mas Mustaqim. Lalu generate mesh. Kita bisa cek dengan mengeklik pada mesh ini. Lalu untuk selanjutnya kita beri nama. Oh, bentar. Kita klik ini, face, grid name selection. Kita beri nama inlet 1. Dan yang atas ini grid name selection, inlet 2. Oke. Dan selanjutnya ini outlet. Nah, kalau sudah bisa di save. Lalu disilang aja.
belum lanjut, lebih baik diupdate dulu. Kalau sudah, kita lanjut ke setup. Dan disuruh update dulu. Maaf, sudah saya update. Benar, loading. Nah, kalau sudah, kita ke setup. Untuk setup, kita pilih double precision, lalu paralel. Saya pakai 4 prosesor. Klik OK. Maaf, suara kayak gini. Nah, sudah muncul geometrinya. Kita cek mesh-nya dulu. Nah, ini muncul. Sudah done. Kita cek gravity juga dengan menambahkan 9,81. Lanjut ke model. Untuk energi kita on kan. Terus viskositasnya kita pilih K epsilon, dan K epsilonnya yang realizable. Oke. Untuk material kita klik 2 kali. Kita pilih dari Fluent Database, mengcopy saja. Water liquid H2O. Copy. Close. Nah, sudah muncul. Kita close saja. Lalu lanjut ke boundary condition. Klik 2 kali. Untuk velocity-nya diubah jadi 0,2 meter per second. Untuk temperatur 287,15. Oke. Inlet 2 sama, klik 2 kali. Velocity-nya 0,1. Untuk temperaturnya 313,15. Oke. Dan untuk outlet
velocity-nya tidak ada, gauge pressure juga 0, dan temperaturnya 293,15. Oke. Lanjut ke solution. Ke monitor residual. Nah, untuk konvergen absolut kriteria dijadikan 0,0001 semua. Dan untuk yang lainnya tetap saja. Oke. Terus kita initialize. Initialization metodenya hybrid. Lalu kita initialize. Done. Lalu run. Untuk iterasinya saya sudah mencoba dan konvergen di 625 kalau nggak salah. Ini langsung dicoba di sini atau hasil yang sudah saya coba, Pak? Kalau misalkan tidak terlalu lama, dicoba di sini enggak apa-apa. Runningnya berapa lama, Mas Mustaqim kemarin nyoba? Lumayan, Pak. Hampir sejam sih kayaknya. Hampir sejam. Kalau gitu langsung hasil runningnya ya, nanti ditampilin ya. Iya, Pak. Langsung saja. Gitu aja. Oke. Ya, ini berarti diisi sekitar berapa ini? 750 ya? 700. Saya coba awalnya itu 420 belum konvergen. Saya tambahin lagi jadi 700. Udah konvergen, Pak. Udah konvergen, tapi konvergennya di 625. Oke, luar biasa. Berarti ini ya sudah bisa dirasakan ya bahwa Mas Mustaqim benar-benar nyoba nih ya sampai tahu konvergen di mana. Nah, ini kalau seperti ini berarti untuk yang lain mungkin bisa nyoba di 650 seperti itu ya, biar nggak terlalu lama nanti ya. Untuk settingan hingga simulasinya sampai seperti yang tadi ya, berarti Mas Mustaqim ya? Iya, Pak. Oke. Lama. Nah, ini untuk hasilnya, Pak. Sebentar, masih nge-lag kayaknya. Nah, ini ya. Hasilnya seperti apa saja? Seperti ini. Bentar, Kontur. masih nge-lag saya. Oke, ini hasil apa ini? Ini kontur, Pak. Oh, ini kontur. Konturnya ini nampilin suhu mungkin ya? Iya. Untuk yang suhunya rendah di mana toh? Yang ini di bagian inlet 1, Pak. Ini yang Inlet 1 yang mana? Oh, yang kanan itu ya, yang biru ya? Ini. Awalnya suhunya berapa? Bukan di situ 300 tadi ya, di inlet 1 ya, 200. 287. Di inlet 1. Iya. Inlet 2 yang mana? Inlet 2 yang merah. Oh, itu inlet 2 yang atas itu tadi ya? Yang atas ini inlet 2. Oh, itu inlet 2. Inlet yang satunya yang outlet, berarti yang bawah. Yang ini outlet. Iya, outlet. Antar nge-lag. Oke. Oh, itu yang outlet ya. Nah, ini berarti inlet 1 itu inlet 2 313.
Outletnya 293,15. Oh, 200 berapa? 93. 273. 273 itu di outletnya. Ini kalau lihat dari sini berarti gini ya. Yang inlet 1 tuh nggak lebih tinggi daripada inlet 2 gitu ya suhunya ya. Kemudian bercampur sehingga menjadi outlet gitu kan ya. Outletnya ini warnanya itu hijau gitu ya. Jadi dia dari konturnya itu suhunya antara suhu pada inlet 1 dan inlet 2. Nah, kemudian untuk distribusi dari temperaturnya seperti itu, jadi bisa kalian lihat ya, bentuknya seperti itu. Nah, jadi simulasi hari ini ya ini sebenarnya menunjukkan pada kalian ya bahwa software ini juga bisa digunakan untuk simulasi thermal ya seperti itu ya. Jadi beberapa saat yang lalu mungkin kalian sudah nyoba ya, jadi simulasi untuk perpindahan panas ya dengan cara konduksi ya. Nah kalau ini kalau konduksi kan ini ya nggak ada fluida yang mengalir ya, sementara ini kan melibatkan perpindahan dari ini partikel fluida. Nah oke, sampai sini ada yang mau ditanyain mungkin untuk yang lain? Ini outputan dari simulasinya cuma ini ya Mas Mustaqim ya. Terus saya bisa tahu dia konvergen atau enggak dari mananya ya Mas Mustaqim? Wah. Ya itu Pak. Nggak saya screenshot Pak. Oh, jangan di screenshot. Oh, soalnya percobaan pada saat itu ya. Ini hanya yang berhasil aja dia. Iya Pak. Oke. Tapi bisa di ini nggak dikasih gambaran nggak ke temennya itu? Tenggarannya kalau misalkan dia itu sudah konvergen atau belum gitu? Kalau menunjukkan konvergen itu biasanya kan ada grafiknya di sini Pak. Nah itu garisnya garis merah, kuning, hijau, biru muda, biru tua itu arahnya ke bawah langsung lurus. Untuk grafik konvergensi di sini tidak kamu tampilin seperti itu berarti sebenarnya ya. Kemarin nggak sempat di screenshot itu. Nggak sempat Pak. Soalnya ini nyoba Pak. Mungkin nanti untuk ini ya, untuk file Word-nya nanti bisa ditambahin itu nanti gitu ya, untuk yang lain ya. Ini kayaknya Mas Mustaqim sudah ngerjain nih. Nah kalau screenshot-nya sama dengan Mas Mustaqim, wah ini berarti ngambil punya Mas Mustaqim. Bisa ditunjukkan ininya ansisnya tadi Mas Mustaqim? Ansis yang tadi, yang apa masukkan inputan ya. Ini hanya ini ya, number of iteration-nya diganti 650 gitu ya ini ya? Iya. Yang ini nanti diganti 650 atau 700. Setelah itu, yang lain, reporting interval, tidak ada. Profile update, enggak usah ya. Setelah itu baru calculate itu ya, diklik calculate ya. Setelah diklik calculate itu berarti tinggal tunggu gitu ya nanti ya? Iya, tinggal tunggu. Soalnya lama Pak, laptop saya sampai panas, saya kipasin. Sudah dikipasi tadi ya laptopnya ya? Sudah Pak. Oke, jadi simulasinya sampai di sini ya, jadi sampai inputan ini, jadi setelah itu nanti dikalkulate ya, kemudian hasilnya silakan untuk dikumpulkan ya, baik file ansisnya maupun hasil simulasinya ya berupa screenshot seperti ini. Oke, yang lain ada pertanyaan? Ada sesuatu yang mau didiskusikan? Sudah cukup jelas ya semuanya ya, Mas Devian? Bagaimana Mas Devian? Oh, enggak ada suaranya. Halo Pak. Ya, gimana Mas Devian? Sudah cukup jelas ya Mas Devian? Jelas Pak. Siapa lagi nih? Saya ingin menyapa Mas Ulil. Sudah cukup jelas ya Mas Ulil? Jelas Pak, tapi saya ingin mengeluh sedikit Pak. Boleh apa nggak Pak ini Pak? Ya silakan.
saat pengerjaan tugas kemarin itu Pak, saya sampai yang initialis itu Pak, Sampai yang sampai initialis hybrid standar itu loh Pak. oh iya iya. Nah, di situ Pak, perhitungannya sudah selesai Pak sampai 10. Nah, perhitungan selesai, perhitungan done gitu loh Pak ya. Terus habis itu bawahnya itu Pak, tiba-tiba keluar fatal error gitu Pak. Terus aplikasinya diklik kayak yang di close atau di apa-apanya itu nggak bisa Pak. Akhirnya Terus ceritain dulu. Ya, terus akhirnya saya paksa saya shutdown Pak. Itu saya ulangi sampai 3 kali Pak. Tidak berhasil Pak. Itu bagaimana Pak solusinya? Ini laptopnya tapi ini masih bisa digunakan running sekarang. Digunakan Bisa, running Pak. lagi bisa nggak? Bisa Pak, tapi kinerjanya kayak jadi agak lemot ya Pak. Berik Pak laptopnya. Itu lemotnya dari awal atau ini setelah kejadian itu? Setelah kejadian itu Pak. Terus itu. akhirnya saya kumpulkan seadanya Pak. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting Mas Ulil sudah nyoba gitu ya. Ya sebenarnya ini ya yang saya tekankan impression untuk kalian mencoba softwarenya ya. Jadi karena itu originalitas itu lebih penting ya daripada hasil akhir simulasi kalian ya. Tapi kalau misalkan sampai hasil akhir dapat ya alhamdulillah lah ya. Jadi saya menyadari ya kondisinya seperti yang dialami Mas Ulil ya. Saya juga nggak tahu laptopmu di sana seberapa update gitu ya. Karena kan nggak semua teman-teman ini kan laptopnya baru gitu ya, mampu beli baru seperti Mas Devian gitu. Atau mungkin jangan-jangan Mas Devian tuh beli baru bekas gitu ya. Saya juga nggak tahu. Karena itu yang penting nanti ini dicoba lagi ya. Jadi Mas Ulil saya harap benar-benar dijaga benar ya komitmennya, ini benar-benar dicoba benar. Kalau misalkan nggak bisa ya udah gitu ya. Tapi jangan kemudian disepelekan karena ini mumpung dirimu ini seolah-olah ini Mas Ulil dapat pelatihan gratis gitu ya. Karena seperti ini nih kalau misalkan dijadikan pelatihan ya ini harganya belasan juta ya atau bahkan puluhan juta gitu kan. Jadi jangan sampai itu terjadi mumpung kamu nih masih kuliah nih gitu ya. Jadi manfaatin betul ya waktu di mana kuliah ya tapi diajak ini main-main gitu kan ya. Ini kan nggak terlalu berat sih materinya ya karena biasanya kalau misalkan berhubungan dengan simulasi itu anak-anak itu seneng banget gitu ya karena ya nggak banyak ngitung ya nggak pusing-pusing amat gitu kan ya. Apalagi anak-anak sekarang kan memang lebih suka pegang gadget ya daripada pegang buku gitu. Nah itu kalau misalkan terjadi error, coba dibaca errornya itu tulisan lengkapnya itu apa gitu kan ya. Karena bisa jadi errornya itu karena hardware dari komputermu ya, atau bisa juga karena simulasinya ya, atau mungkin bisa jadi geometrinya ya, atau yang lainnya ya. Biasanya di errornya itu ada keterangannya gitu kan ya. Jadi coba untuk diterjemahkan dulu keterangan yang ada di errornya itu ya, karena saya juga kurang tahu error apa yang sebenarnya terjadi di simulasi yang dilakukan oleh Mas Ulil gitu ya. Nah kemudian coba diperhatikan baik-baik ya di titik ya, di mana error itu terjadi gitu. Nah inilah iya Pak. Dilema Ini, Pak. simulasi. Bagaimana Mas Ulil? Setelah 2 kali percobaan itu saya baca Pak ya, saya identify errornya di mana Pak. Itu local disk C-nya ya Pak. Disuruh ke local disk C gitu Pak. Saya nggak paham akhirnya ya saya. Berarti ininya berarti emang komputernya berarti. Kalau seperti itu bisa jadi karena C-nya sudah penuh ya, atau mungkin dia minta diinstal ulang gitu kan. Atau memang ini ya laptopnya sudah penuh mungkin C-nya.
Enggak juga. Oh, ya Pak, nanti saya Nanti dicari lagi ya. Oke. Iya, Pak. Makasih, Pak. Saya pingin nyapa yang lain nih, Mas Imam. Gimana Mas Imam, sudah cukup jelas? Jelas, Pak. Oke. Baik, kalau memang semua sudah cukup jelas ya, jadi sebagaimana minggu lalu. Setelah Halo, ini Pak. silakan. Tuh, siapa nih? Nurkolis, Pak. Oh, Nurkolis. Kamu kok hold on, Nurkolis? Gimana, Pak? Kok hold on statusnya? Oh, enggak ya, Pak. Iya, Pak, mau tanya, Pak. Ya, Kemarin gimana? ngumpulin tugas itu enggak sekalian sama screenshot-nya gitu ya, Pak? Hanya filenya saja. Berarti kemarin Mas Nurkolis nggak ngumpulkan screenshot-nya. Screenshot maksudnya screenshot apa ini maksudnya? Screenshot proses atau screenshot hasil? Ya, screenshot hasilnya gitu, Pak. Iya. Jadi saya tekankan kembali ya buat semuanya, nanti yang dikumpulkan adalah file simulasi kamu, jadi ansesnya ini, kemudian juga screenshot hasilnya. Jadi nanti kumpulkannya dua. Jadi seperti yang dibuat oleh Mas jadi seperti yang dibuat oleh teman kalian ini tadi ya. Jadi di mana dia Mas Mustaqim ya tadi ya, benar ya. Jadi dia kayaknya sudah nyiapin untuk dikumpulkan nih. Jadi filenya sudah ada, ya file ansisnya sudah ada dan juga screenshot hasilnya. Jadi screenshot hasilnya ditaruh di Word seperti itu untuk dikumpulkan. Sudah cukup jelas ya Mas Nurkolis. Jadi screenshotnya tetap dilakukan. Jangan-jangan Mas Nurkolis kemarin nggak melakukan screenshot gitu ya? Iya, Pak, enggak. Jangan-jangan ini pengen saya ngerunning satu-satu nih. Berarti setiap anak saya runningi satu jaman gitu ya. Ini ada 11 anak, berarti ada 11 jam yang saya ngerunning ini. Nanti ini ya di screenshot ya Mas Nurkolis ya. Iya, Pak, siap-siap, Pak. Jadi Oh iya, Pak, kamu keluarkan output hasilnya ada berapa, yaitu yang kamu tampilin semua. Pokoknya ditampilkan selengkap-lengkapnya lah gitu aja. Oke, gimana Mas Nurkolis? Ini sama apa? Kan ya udah nyoba, Pak. Tapi dia kan berhubung kelompok saya yang presentasi, tapi saya lewatnya nggak fluent gitu loh, Pak. Langsung CFX-nya. Oh, nggak apa-apa toh? Jadi langsung saya kumpulin. Nggak seperti kayak Mas Takim tadi nggak masalah, Pak ya? Iya, nggak apa-apa. Pokoknya pakai ANSYS ya? Iya, pakai ANSYS. Nggak apa-apa. Ya, terima kasih, Pak. Iya, sama-sama Mas Nurkolis. Lama nggak jumpa ya? On cam, Pak. Ya makanya. Tapi saya jadinya lupa ke orang yang mana gitu. Tapi kayaknya saya masih ingat. Oke, kalau misalkan nggak ada tambahan lagi, mungkin saya bisa mengakhiri meeting kita jauh lebih cepat seperti itu ya. Jadi yang penting ilmunya masuk ya, kita nggak perlu lama-lama, belajar tuh nggak perlu lama-lama. Jadi yang penting esensinya dapat. Baik, setelah ini silakan dicoba ya, kemudian silakan dikumpulkan sebagaimana minggu yang lalu. Nah, kemudian untuk minggu depan tinggal satu kelompok ya. Kelompok berapa? Masih ingat? Yang belum kelompok berapa? Kelompok 2 ya, kelompoknya Mas Dias. Yang belum ya? Iya Pak, tinggal kelompok Dias. Oke. Dengan Mas Apip jangan-jangan? Iya Pak, sama saya. Mas Apip, cuman orang 2 nih. Sama satu lagi Sultan. Sultan, mana Sultan? Oh, Mas Sultan Mustafa. Oke. Udah, untuk kelompok 2 ya silakan disiapkan ya untuk minggu depan ya. Saya harapannya minggu depan lebih baik ya daripada hari ini. Baik, saya rasa bisa saya akhiri dulu untuk meeting kita pada siang hari ini ya. Mohon maaf ya bila ada kekurangan dan juga salah kata ya dari saya. Berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Sebagaimana biasanya, silakan semuanya untuk live terlebih dahulu. Jika ada yang terkendala absen ya, sudah lengkap semuanya nih, full tim. Ayo semuanya live dulu.